Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menyampaikan mata kuliah komunikasi pemasaran dengan topik brand. Kemarin dari materi terakhir ada beberapa pertanyaan, misalnya mengenai apakah brand itu, apa beda brand dengan produk? Apakah bisa menjual produk tanpa brand? Apakah bisa memiliki brand tanpa produk? Kenapa produk seringkali diberi brand? Kenapa banyak perusahaan merasa perlu mengeluarkan uang dengan jumlah besar untuk meningkatkan brand awareness dan brand image produknya? Udah ada yang bisa menjawabnya? Saya yakin udah jika kamu telah membaca bukunya. Jadi semangat ya, rajin. Kita mulai ya. Jadi brand itu adalah nama atau simbol, sign, desain, atau kumpulan dari elemen-elemen tersebut yang membentuk identitas. Jadi kalau kamu ada yang namanya Amar itu brand, gitu ya. Jadi brand dapat diberikan pada produk, barang maupun jasa. Toko pun diberi brand, tempat juga diberi brand ya. Misalnya perumahan ini, perumahan itu. Kota juga diberi brand, kota Jakarta, kota Depok, dan negara juga brand. Jadi negara itu sendiri adalah diberi brand, diberi nama. Tapi brand itu bukan sekedar nama atau simbol. Brand yang baik haruslah membuat orang mempercayai sesuatu yang diwakilkannya. Jadi misalnya merek Adidas. Kalau dengar merek Adidas, orang beli sepatu, maka banyak orang berpersepsi bahwa sepatu dengan merek Adidas adalah sepatu yang berkualitas. Jadi walaupun kita mungkin belum tahu sepatu yang mana gitu, tapi kalau kita tahu bahwa brandnya adalah Adidas, di kepala kita telah berpersepsi, telah menganggap bahwa sepatunya pasti berkualitas. Itulah keunggulan dari brand yang baik. Oke. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah kita bisa menjual produk tanpa brand? Pasti bisa lah. Dan kita sering membeli produk tanpa brand. Misal membeli sayur kangkung, biasanya tanpa brand. Walaupun sekarang saya lihat di supermarket ada juga yang sayurannya dia tempel brandnya, dia taruh situ apa farm gitu ya. Misalnya organik apa farm gitu, misalnya gitu. Jadi ada juga sih sekarang kangkung yang sudah pakai brand. Itu untuk apa sih brand itu gitu ya? Untuk apa pakai brand? Misal yang paling sederhana untuk mengenali produk. Misalnya kita puas dengan kualitas kangkung yang kita beli. Kemudian jika tanpa brand kita kesulitan tuh membeli kangkung dari produsen yang sama. Bang, beli kangkung yang kemarin, itu kangkung yang kemarin itu yang mana gitu. Bingung jadinya. Jadi dalam hal ini kalau sampai sini aja, itu brand dipakai sebagai alat pengenal atau identitas. Jadi brand berbeda dengan produk, berbedalah. Produk dan brand adalah dua hal yang berbeda, namun saling berhubungan. Baik dan buruknya persepsi terhadap produk akan mempengaruhi brand dan sebaliknya. Jadi kalau kita beli barang bagus, beli barang kurang kita suka, jelek, segala macam, mengakibatkan brandnya jadi turun image-nya. Atau kebalikannya, kalau barangnya bagus, kita berapa kali kita beli barangnya bagus, maka brandnya menjadi naik. Atau kebalikannya, walaupun barangnya bagus, mungkin aja kita menganggap jelek kalau kita mempersepsikan brandnya adalah jelek ya. Kemudian apakah kita bisa mendapat uang dari brand tanpa membuat produk? Bisa, uniknya bisa. Misalnya franchise ya, franchise itu atau waralaba seperti KFC, mereka menyewakan brandnya
Karena mereka menyewakan brandnya, maka penyewa brand berhak untuk menggunakan brand yang disewa sebagai brand dari produk yang dibuatnya, sesuai dengan kesepakatan. Jadi sebagian besar KFC di seluruh dunia ini, itu tokonya itu bukan punya mereka itu. Mereka nggak beli ayam di Indonesia, yang beli ayam adalah penyewa brandnya. Yang nyewa toko, penyewa brandnya juga. Jadi si KFC, yang pemilik KFC-nya tuh sebagian besar uang itu didapat dari menyewakan brandnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah produk yang diberi brand akan berbeda dengan tanpa brand di mata konsumen? Ini kita masuk ke, ada nggak sih ada gunanya nggak sih brand itu selain sebagai pengenal tadi ya? Di banyak penelitian ternyata konsumen lebih memilih produk dengan brand dan bahkan bersedia membeli lebih mahal daripada produk tanpa brand, selama brand tersebut mempunyai image yang baik di mata konsumennya. Contoh, misalnya kamu ke Carrefour ya, itu ada gula pasir, ada tisu, ada apa macam-macam, itu ada garam gitu ya. Itu sebenarnya Carrefour nggak pernah bikin gula pasir, nggak pernah, tapi dia menempelkan brandnya gitu. Itu disebut dengan private brand. Jadi private brand itu adalah produk yang blank gitu, ditempel brand dari tokonya gitu ya. Nah, di situ di penelitian-penelitian itu rupanya karena mungkin Carrefour dianggap baik, maka gula yang dengan brand Carrefour dipersepsikan lebih baik daripada gula yang blank aja, yang nggak pakai brand, gula curah gitu ya, sehingga orang lebih memilih gula pakai brand Carrefour, walaupun kadang harganya lebih mahal daripada gula tanpa brand. Walaupun mungkin sebenarnya gula yang dimerikin Carrefour dengan yang gula tanpa brand atau gula curah itu dibuat oleh produsen yang sama. Sekarang ini lagi, kenapa brand sering dianggap penting pada proses pembelian? Nah, ini pertanyaan penting ini. Ini agak unik. Karena pada dasarnya konsumen tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai produk yang dibelinya. Jadi kita itu beli banyak barang gitu, itu sebenarnya kita nggak bisa menilai barang yang kita beli itu. Jadi karena kita nggak bisa, kita misalnya melakukan hal-hal lain supaya kita mempunyai cukup alasan untuk memilih satu produk. Misalnya dengan cara bertanya penjual, Pak bagusan mana Pak, gitu, atau ke teman. Kalau sekarang lihat-lihat komen-komen dari orang gitu ya. Atau berdasarkan persepsi kita tentang brand. Jadi kalau kita anggap ini brandnya bagus, maka kita anggap produknya bagus gitu. Jadi jika seseorang menganggap satu brand adalah baik, maka kita menganggap produk yang diwakili oleh brand tersebut juga baik. Ini ada misal, contoh nih. Contohnya adalah ada banyak brand air mineral dalam botol yang tersedia di pasaran. Dan kemungkinan besar, walaupun sederhana air mineral aja, kemungkinan besar kita tidak bisa mengukur kualitas produk dari masing-masing brand tersebut. Jadi kita nggak bisa bedain tuh sebenarnya ya, kualitas dari berbagai macam itu mana sih sebenarnya yang lebih baik gitu. Apakah Aqua, apakah Ades, apakah Fit. Sebenarnya kita nggak mampu untuk menilai mana yang lebih baik. Tapi ketika kita menganggap misalnya Aqua brandnya lebih baik, maka kita menganggap air mineral Aqua lebih baik daripada air mineral brand lain. Nah, kemudian walaupun air mineral Aqua lebih mahal dari yang lain, karena kita menganggap itu lebih baik dari yang lain, maka kita tetap memilih Aqua.
Itulah kehebatan dari brand. Dan kenapa brand menjadi perlu di manage oleh perusahaan. Jadi pada posisi ini, brand bukan saja sebagai alat identitas, namun brand telah memiliki nilai. Tentunya kita kepinginnya nilai yang baik. Nilai dari suatu brand kita sebut sebagai brand equity. Brand equity dapat dilihat dari dua sisi atau perspektif. Jadi dari perspektif perusahaan dan juga dari perspektif konsumen. Dari perspektif perusahaan, brand equity dianggap baik jika dia dapat meningkatkan pangsa pasar. Jadi kalau brandnya baik, maka preferensi konsumen terhadap produk yang diwakili oleh brand semakin tinggi. Maka jumlah penjualannya akan semakin banyak. Karena jualannya makin banyak, maka pangsa pasarnya atau market share-nya tentu akan semakin besar. Kemudian juga di mata perusahaan, brand baik itu, brand equity yang baik itu jika dapat meningkatkan brand loyalty. Brand loyalty menjadi penting karena keuntungan itu bukan didapat dari satu kali pembelian saja, tetapi dari pembelian yang berulang. Semakin tinggi brand loyalty konsumen, membuat produk yang dibeli selanjutnya kemungkinan besar berasal dari brand yang sama. Jadi misalnya kamu perlu pasta gigi gitu, dan kamu loyal sama misalnya kita bilang Pepsodent, maka uang yang didapat oleh Unilever dari Pepsodent itu bukan karena kamu sekali beli, tapi karena kamu beli bertahun-tahun, berulang-ulang selama bertahun-tahun, mungkin dari orang tua kamu kali. Nah, jadi karena orang tua kamu kemudian loyalnya juga jadi nular ke kamu gitu ya, akibatnya pembelian selanjutnya akan tetap memilih Pepsodent untuk pasta gigi. Akibatnya keuntungan makin besar. Kemudian brand yang baik itu dapat menjual, jadi dia bisa menjual harga lebih mahal dibandingin kompetitornya. Walaupun mungkin harga bikinnya sama aja, tapi karena dianggap lebih baik, maka perusahaan bisa menetapkan harga jual yang lebih tinggi daripada kompetitornya. Misalnya contoh Aqua tadi. Saya sebenarnya nggak tahu apakah harga buatnya lebih tinggi mana, tapi yang kita lihat bahwa Aqua menetapkan harga jual lebih tinggi daripada pesaingnya, dan walaupun menetapkan harga jual lebih tinggi, dia tetap yang dipilih. Oke. Jadi pada akhirnya kesimpulan dari semuanya itu mengakibatkan brand equity yang baik jika meningkatkan pendapatan perusahaan. Iyalah ya. Jika jumlah penjualannya tinggi, kemudian terus-terusan, harganya juga tinggi, maka pendapatan perusahaan juga akan tinggi juga. Sekarang perspektif brand equity dari kacamata konsumen. Nilai dari brand atau brand equity yang baik itu tergantung dari bagaimana konsumen mengenalnya, mengingatnya, dan asosiasi apa yang terbentuk di kepala konsumen. Jadi kalau misalnya ini brandnya saya nggak tahu, ini brand apa nggak tahu, itu nggak ada brand, nggak ada itunya tuh, nggak ada nilainya itu brandnya. Brand yang baik kalau dia menganggap dia kenal, dia juga ingat, gitu ya, dia ingat dan dia menganggap brand ini terasosiasi dengan hal-hal baik, misalnya terasosiasi dengan mutu yang baik, gitu ya, terasosiasi dengan hal yang menyenangkan, terasosiasi dengan hal-hal kemewahan gitu misalnya, maka brand itu menjadi baik
di mata konsumen. Ukuran brand equity pada konsumen bisa dibagi dua, yaitu menjadi brand awareness dan brand image. Brand awareness itu mengenai seberapa baik suatu brand dikenal dan diingat oleh konsumen. Yang satu lagi, brand image, yaitu adalah asosiasi yang terbentuk di kepala konsumen sehubungan dengan brand itu. Misal untuk brand awareness itu hubungannya sama, misalnya kita bilang pasta gigi gitu ya, pasta gigi Pepsodent. Nah, itu artinya dia dikenal, di recall lagi, artinya diingat. Jadi bisa kita hubungkan kalau pasta gigi adalah Pepsodent, itu artinya brand awareness-nya tinggi. Kalau brand image itu misalnya kita bilang misalnya apa ya, BMW misalnya, mobil BMW di kepala kita itu adalah mobil mewah gitu. Jadi image-nya adalah mobil BMW adalah mobil mewah, itu namanya brand image. Di sini ada ada diagram mengenai brand equity pada perspektif konsumen. Jadi brand knowledge ini, pengetahuan tentang brand ini akan membentuk dua hal di kepala konsumen. Yang pertama adalah brand awareness, yang tadi ya, mengenai kesadaran kita akan merek. Pertama adalah brand awareness dibagi dua menjadi brand recognition dan brand recall. Brand recognition ini mengenai bagaimana kita memahami, kenal dengan brand itu. Misalnya sederhananya warna dari corporate colors-nya misalnya, kemudian slogan-slogannya dan segala macam. Brand recall adalah bagaimana brand itu terpanggil muncul di kepala kita. Misalnya tadi saya bilang pasta gigi Pepsodent, maka brand recall-nya tinggi itu. Artinya brand awareness-nya baik. Yang kedua adalah mengenai brand image. Brand image itu dapat dilihat dalam 4 tipe. Yang pertama adalah tipenya. Tipe dari brand association-nya. Apakah tipenya yang association-nya yang terhubung ke atribut, ke benefit, ke manfaat, atau overall evaluation. Misalnya kalau atribut bisa kita bilang restoran gitu ya, restoran. Ada yang non product related, ada yang product related. Misalnya yang restoran, yang tempatnya misalnya kita bilang ya, yang harganya murah loh gitu ya, restoran harganya murah, itu namanya non product related. Jadi kita sana yuk gitu ya, itu restoran apa sih, itu loh restoran yang harganya murah, itu makanya kita mempunyai image tentang restoran itu yang harganya murah. Bisa juga yang product related, misalnya restorannya kita bilang bahwa atributnya misalnya itu loh yang sambalnya ada banyak banget, ada berpuluh-puluh sambal misalnya, gitu ya. Itu namanya brand image mengenai itu. Bisa juga mengenai manfaatnya. Manfaat dibagi atas 3, fungsional, simbolik, dan eksperiensial. Fungsional ini yang kita hubungkan dengan fungsi dari produk itu. Kalau simbolik, misalnya mengenai hubungannya dengan simbol yang dibangun. Misal motor Yamaha. Motor Yamaha itu motor yang motornya pembalap
gitu ya, karena di situ dipakai endorsernya adalah pembalap. Jadi itu adalah mengenai benefitnya. Itu motor pembalap, itu motor kenceng gitu ya, dibangun dengan simbolik. Bisa juga dibangun dengan eksperiensial. Misalnya tadi restoran, itu yang tempat nongkrongnya enak gitu ya. Kalau di situ, kalau kita mau ketemuan di restoran itu aja, itu restoran itu enak nongkrongnya gitu, eksperiensial. Bisa juga dengan overall evaluation, jadi keseluruhannya itu loh yang mana enak dan segala macam kayak gitu lah. Kemudian juga brand image ini hubungan dengan favorability, begitu mengenai kesukaannya, hubungan dengan kesukaan kita, kekuatan brand image-nya, dan juga keunikannya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya unik itu misalnya contoh apa ya? Unik apa coba? Misalnya dulu ada Maici ya, Maici apa namanya? Maici itu keripik ya, dulu ada Maici keripik. Itu uniknya adalah pedesnya dia tuh, pedes. Itu yang pedes banget loh gitu misalnya ya, yang pedes banget gitu. Jadi unik dia. Nah, inilah cara bagaimana brand equity di perspektif konsumen. Ini mengenai brand awareness. Tingkatan brand awareness. Yang pertama namanya unaware of brand. Jadi brandnya nggak dikenal. Ketika brandnya nggak dikenal, ya ini tingkatan dimana brandnya sama sekali nggak punya nilai. Kemudian kita usahakan supaya dia dikenal, aware. Sehingga orang bisa pada tingkatan brand recognition. Jadi kenal, tapi nggak mudah ingat ya. Bisa kita bilang apa namanya, Pepsodent tadi gitu ya, itu udah masuk ke brand recall ya. Tapi misalnya kita bisa bilang adalah anti plak, mungkin orang tahu-tahu tapi ketika ditanyain nggak keinget gitu ya. Itu namanya brand recognition. Oh iya ya, ada ya brand yang mereknya apa namanya anti plak dan segala macam. Kalau brand recall ini itu yang dengan mudah brand itu muncul ketika kita membutuhkan atau ketika ada sesuatu yang terhubung dengan manfaat atau karakteristik dari produk itu, brand itu muncul gitu ya. Kalau top of mind ini adalah yang paling banyak teringat oleh masyarakat, itu namanya top of mind. Jadi misalnya kalau saya tanya ke 100 orang, sebutkan merek satu merek pasta gigi yang saudara ingat sekarang. Misalnya muncul ada Pepsodent, ada Colgate, ada macam-macam gitu ya. Maka yang paling banyak muncul itu namanya top of mind. Nah, mengenai brand awareness ini atau recall ini menjadi penting karena begini. Manusia itu pelupa. Sementara jumlah produk yang tersedia di pasar itu terdiri dari banyak sekali brand. Nah, ketika kita mau beli, maka kita pertama-tama di kepala itu membuat list. Aduh, misalnya gini, pasta gigi habis nih, gitu ya. Pasta gigi habis, mau beli pasta gigi gitu ya. Dia itu nanti di kepala itu beli pasta gigi apa ya? Apa Pepsodent deh gitu. Nah, maka yang keinget itulah yang kemungkinan besar nanti dibeli. Kecil kemungkinan kita membeli yang kita nggak inget. Gitu ya. Itulah tujuan dari
meningkatkan brand awareness. Apalagi zaman sekarang kita nggak ke toko nih, apalagi lagi COVID gini atau nanti-nanti di mana banyak online. Jadi langsung kita pesen. Maka yang kita pesan pastilah yang kita ingat. Jadi karena itu brand berlomba-lomba agar brandnya diingat oleh konsumen. Nah, sekarang bagaimana mengembangkan brand equity? Jadi udah jelas tadi ya, bahwa brand itu penting. Karena itu nilainya harus dikembangkan. Oke, sekarang sini ada 3 cara nih mengembangkan brand equity. Ini saya nggak terjemahin, ini sama di buku. Karena kalau dijemahin agak bingung gitu menerjemahkannya. Oke. Masa ngomong diri sendiri itu susah, gak enak juga ya. Oke, sekarang yang pertama, cara pertama adalah namanya approach, pendekatan speak for itself. Jadi suruh ngomong aja sendiri tuh brandnya gitu ya. Gimana sih cara supaya ngomong sendiri? Ya kita memberi tester. Jadi produk kita yang belum dikenal misalnya, gimana nih ngembangin ini? Ya udah buat tester aja. Sehingga ketika dicoba oleh calon konsumen, si brand itu, produk itu sendiri yang menyampaikan kepada konsumen mengenai siapa dia, apa aja keunggulannya. Misalnya mengenai parfum, ini sering ini ya, parfum. Jadi tiba-tiba ditawarin parfum, kita dia itu sama siapa namanya, sama SPG-nya, kita dikasih kertas yang disemprotin atau disemprotin ke lengan kita. Nah, di situ brand itu sendiri yang menyampaikan ke kita mengenai siapa dianya, gitu ya. Itu dengan cara namanya speak for itself approach. Yang kedua adalah message driven approach. Jadi approach di mana menggunakan message. Jadi dia pengembangannya itu didorong oleh pesan. Jadi melewat advertising, lewat elemen-elemen komunikasi pemasaran, gitu ya. Jadi pemasar membangun brand asosiasi dengan klaim berulang-ulang tentang fitur yang dimiliki dan manfaat yang diberikannya. Maksudnya klaim berulang-ulang apa sih? Itu loh yang kita dilihat atau kita dengar di di iklan-iklan. Misalnya Aqua berasal dari gunung, gitu ya, dari pegunungan yang terjaga, gitu itu klaim-klaimnya. Itu berulang-ulang di kepala kita, sehingga lama-lama diharapkan kita percaya. Jadi kalau air yang seger, air yang dari gunung, itu adalah Aqua. Itu namanya adalah message driven approach. Mengenai yang tadi speak for itself approach juga biasanya nggak sendirian. Biasanya digabung dengan message driven approach. Kemudian juga ada leveraging approach. Jadi leverage itu mengungkit-ungkit. Jadi supaya kita terungkit naik. Maksudnya itu ya. Jadi kita perlu alat agar kita terungkit, agar kita naik. Nah, jadi kita membuat hubungan tuh dengan orang, tempat, atau sesuatu yang dianggap memiliki image yang baik. Misalnya kita pakai endorser. Nah, endorser ini tujuannya adalah mengembangkan brand equity kita. Dengan cara image-nya dia itu kita harapkan meleverage atau meningkatkan image dari brand kita. Yang kedua juga kita pakai country of origin. Country of origin itu misal sekarang peralatan kosmetik. Sekarang peralatan kosmetik itu dihubungkan dengan Korea itu biasanya. Jadi ini loh kosmetik buatan Korea, gitu ya. Itu artinya adalah Korea sebagai negara dianggap baik dalam memproduksi kosmetik-kosmetik. Karena kita mengatakan bahwa Korea itu
adalah negara di mana orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, di mana orangnya kulitnya bagus-bagus. Nah, gitu. Sehingga kosmetik kita itu terangkat ketika kita membuat hubungan dengan Koreanya atau dengan produk lain, semacam-macam itu. Misalnya komputer atau laptop di laptop ini memakai apa namanya prosesor Intel gitu ya. Jadi image Intel diharapkan menaikkan brand dari laptop gitu. Sekarang kita lihat di sini. Ini juga mengenai bagaimana meningkatkan cara-cara meningkatkan apa-apa saja yang dapat meningkatkan brand dengan cara menghubungkannya. Misalnya brand kita itu dihubungkan dengan sesuatu, misalnya event. Nah, gitu ya. Banyak yang kayak gini. Terutama sekarang di ketika Covid ini. Jadi berlomba-lomba membuat bantuan, mudah-mudahan baik. Nanti dia publikasikan bantuannya, maka diharapkan brandnya itu nanti makin baik asosiasinya di mata konsumen. Ini adalah brand baik gitu. Bisa juga dengan employee pekerjanya. Jadi banyak juga kita lihat di di iklan bahwa ini dibangun oleh employee, oleh orang-orang yang punya dedikasi tinggi, yang jujur, yang gitulah. Jadi diharapkan brandnya terhubung. Ada juga yang endorsernya, misalnya pemiliknya dia. Misal ayam geprek bensu. Ayam geprek bensu. Ayam geprek bensu itu di sini dia. Jadi Ruben Onsu itu diharapkan menaikkan brand equity dari ayam geprek bensu. Tadi place sudah ya, ini country of origin. Kemudian channel, ada juga channel nih. Channel, misalnya Aqua Danone. Nah, digabungkan tuh Aqua dengan Danone. Hotel juga banyak hotel. Jadi hotel ini dikelola oleh gitu, oleh jaringan Hilton, oleh gitu. Oke. Ini kayak gitu ya. Kemudian bisa juga dari pihak lain tadi udah ya. Misalnya tadi komputer ini, laptop ini memakai prosesor Intel. Bisa juga laptop ini memakai speaker JBL, Harman Kardon, gitu lah. Itu semua itu tujuannya adalah meleverage brand equity. Oke. Jadi udah selesai, tolong dibaca bukunya, kemudian kamu lihat-lihat iklan, lihat macam-macam. Coba kamu bahas apa yang kamu lihat berdasarkan apa yang kita pelajari. Kalau masih belum bisa juga baca bukunya, kalau mau bertanya silahkan sampaikan di WAG kelas kita. Saya sudahi dengan sebelum saya sudahi, walaupun kita COVID, tetap semangat, jaga kesehatan. Ketika sekarang lagi bulan Ramadan, jangan lupa tingkatkan ibadah, jangan lupa belajar. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.